cek. Apakah suaraku udah terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas. Jelas, Kak. Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, kepada Ibu Nur Ambia Arma MAP, selaku dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka. Kepada yang terhormat, Kak Erlin Intania, selaku Ketua Forum Umum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, dan tak lupa juga yang saya banggakan, semua peserta kegiatan bedah mata kuliah Bench 2 pada hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, kegiatan bedah mata kuliah Bench 2 pada hari ini akan kita mulai. Sebelumnya, aku mau sapa-sapa nih ke teman-teman semua. Nanti ada jargonnya nih buat kegiatan bedah mata kuliah kali ini. Nanti kalau aku bilang ke teman-teman Sobat Adnel, nanti teman-teman bisa jawab generasi emas administrasi jaya 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 ya. Aku ulangi, nanti kalau aku bilang Sobat Adnel, nanti teman-teman bisa jawab generasi emas administrasi jaya jaya jaya. Nanti teman-teman bisa on mic semua ya buat ngejawabnya. Oke, udah paham semua ya? Oke, aku mulai. Sobat Oke, masih semangatnya. Udah nggak sabar nih buat mulai kegiatan bedah mata kuliah nih. Berhubung kita kan juga udah mau tuton ya, bulan besok tanggal 3 ya. Udah nggak sabar nih, teman-teman. Oh iya, tadi aku belum kenalin ya. Oke, kenalin, aku Rahmat dari UPBJJ Jakarta yang akan memandu jalannya kegiatan bedah mata kuliah Bench 2 pada hari ini. Nah, teman-teman, untuk susunan kegiatan bedah mata kuliah kali ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah salam sapa dari Kak Erlin Intania, selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Universitas Terbuka. Dan yang selanjutnya adalah sesi inti, yaitu bedah mata kuliah dan diskusi mengenai pengantar kegiatan hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Memasuki kegiatan berikutnya, yaitu salam sapa dari Ketua Umum Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara nih teman-teman. Berhubung Kak Erlin berhalangan hadir, maka untuk yang mewakilkan adalah Kak Vita, selaku Wakil Ketua Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Halo Kak Vita. Halo, Kak Rahmat. Jelas nggak suaraku? Oh iya, kedengeran nggak? Mungkin bisa diberikan sepatah dua patah nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan Kak Vita. Oke, terima kasih Kak Rahmat untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya kita dapat berkumpul di meeting room kali ini dalam acara bedah mata kuliah bersama Formera Batch 2 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Ibu Nur Ambia Arma MAP selaku tutor bedah mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Yang terhormat Saudara Rahmat Budi Solihin
selaku Ketua Pelaksana Bedah Mata Kuliah, serta rekan-rekan panitia dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara kali ini. Nah, di sini aku ingin sampai sedikit nih, apa sih bedah mata kuliah itu dan tujuannya apa sih gitu kan. Nah, bedah mata kuliah sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai bentuk respons terhadap perkembangan zaman, yang mana era digitalisasi ini memberikan gambaran yang jelas nih teman-teman mengenai dampak perubahan pada sistem pembelajaran di setiap tingkatan sekolah. Salah satunya adalah di perkuliahan. Nah, belajar materi ini sebenarnya dapat dilakukan dari mana aja nih teman-teman, dan juga berbagai cara. Medianya juga banyak, ada media online, media cetak, dan juga salah satunya apa yang akan kita laksanakan hari ini yaitu melalui bedah mata kuliah. Nah, dalam hal ini bedah mata kuliah merangkap peran nih sebagai wadah komunikasi antar mahasiswa dengan para ahli di bidangnya untuk memperluas wawasan. Kegiatan bedah mata kuliah batch 2 kali ini mengadakan pembahasan mata kuliah. Yang pertama adalah pengantar ilmu administrasi negara, dan juga yang kedua sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana bedah mata kuliah PIAN akan kita laksanakan hari ini Sabtu 24 September 2022 secara online dan tanpa dipungut biaya apapun. Lebih jauh nih, bedah mata kuliah sendiri bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai materi perkuliahan, juga sebagai sarana pembicara dalam berbagi ilmu dan wawasan, serta mempererat tali silaturahim antar mahasiswa melalui suatu wadah kegiatan yang positif dan juga produktif. Semoga dengan dilaksanakannya acara ini dapat menambah cakupan ilmu yang lebih luas kepada para mahasiswa, dan bonusnya adalah terciptanya hubungan yang juga lebih erat antar mahasiswa UP serta tutor yang ahli bidangnya. Oke, selamat mengikuti jalannya bedah mata kuliah PIAN untuk teman-teman mahasiswa pada hari ini. Dan juga tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan panitia nih yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi manfaat untuk kita semua. Saya mewakili rekan-rekan panitia juga memohon maaf untuk segala bentuk kekurangan dalam acara ini. Semoga teman-teman tetap semangat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, banyak kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Vita atas salam sapa untuk kita semua nih. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi inti, yaitu bedah mata kuliah dan diskusi pengantar ilmu administrasi negara yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Ambia Arma MAP. Kepada Ibu Nur Ambia Arma, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Ibu Arma. Suaranya belum kedengaran Ibu. Mungkin bisa live dulu, nanti gabung lagi Ibu. Coba.
Sebentar ya teman-teman, buat nunggu Ibu Arma Ambia nanti join lagi. Oke. Silakan Ibu Arma Ambia. Halo Ibu. Maaf Ibu, untuk suaranya masih belum terdengar. Atau mungkin bisa ganti device dulu. Coba untuk Ibu Arma dia join audionya. Mungkin join dulu Ibu audionya. Halo Ibu Ambia. Iya, tes. Belum juga ya, belum masuk mas. Suaranya masih kecil sih Bu. Tapi udah masuk tapi ya. Ya, Masih kecil mas. Halo, kalau gini udah kedengeran? Udah. Oke. Cek. Thank you mas. Oke, selamat sore semuanya. Maaf ya, udah ada gangguan tadi nggak tahu. Iya Ibu. Tadi saya udah. Nah, teknis sedikit. Gimana? Kedengeran kan? Kedengaran. Bu. Tadi saya udah pembukaan, sebenarnya ternyata mikrofonnya nggak on ya. Oh. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rahmat ya dan Mbak Vita tadi selaku panitia yang udah bersedia melaksanakan acara ini dan mengundang saya sebagai tutor dalam bedah buku atau BMP PIAN ya, Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya saya mau sapa nih teman-teman. Udah sarapan ya? Ini sore ya? Saya kira masih pagi. Udah makan siang belum nih? Udah. Ya, soalnya kalau dalam kondisi lapar nanti malah nggak konsen. Karena ini bedah BMP ya. BMP kita itu ada 9 modul. Nah, yang sebenarnya 9 modul itu nggak bisa kita bahas tuntas dalam 1 jam. Ini sebenarnya butuh 2-3 bulan ya untuk menuntasnya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan mencoba menjelaskan per intisarinya saja. Sebelum saya mulai, ini rata-rata mahasiswanya semester berapa ya? Semester 1. Oke, 1 berarti baru masuk ya? Baru masuk, iya. Ada. Oke, ya udah. Saya share screen ya. Sudah kelihatan kira-kira? Belum Bu, belum ada. Kok di sini udah ya? Gimana? Udah kelihatan? Belum Bu. Belum Ibu.
Mas Rahmat saya kirim ya. Tadi seharusnya saya kirim dari tadi ya. Mas Rahmat itu saya kirim. Kalau belum muncul juga, tolong dibantu ya. Baik Ibu. Ini belum ya? Belum ya? Cancel. Kok nggak ada ya? Jendela. Belum muncul juga? Belum, Bu. Udah muncul. Sudah muncul, Bu. Oh, udah muncul. Udah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Ini ya. Duh, saya ini gimana ya? Sebentar ya, saya kok malah nggak kelihatan wajah-wajah cantiknya ini. Sama ganteng ya Ibu ya. Jangan lupa. Iya, iya. Lupa saya. Oke, kalau gini terlalu kecil nggak PPT-nya? Terlalu kecil ya? Iya, Bu. Maksudnya mendengar atau Baru kali ini. Baru pertama, Bu. wah, luar biasa ya. Maksudnya baru pertama tapi langsung masuk ke Prodi Atna nih. Oke, belum bisa juga Mas Rahmat. Sudah. Nah, di sini pengantar ilmu administrasi negara ini sebenarnya materi dasar yang harus dan wajib kalian pahami untuk berada di prodi administrasi negara, di mana nanti di dalamnya itu akan membahas dasar-dasar dari ilmu administrasi negara, entah itu pengertian. Di PPT-nya sudah saya jelasin sih ruang lingkupnya. Yang pertama itu nanti ada pengertian dasar dari pada administrasi publik. Ya, publik. Kemudian yang ketiga ada hubungan administrasi publik dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang keempat ada organisasi publik dan manajemen publik. Yang kelima ada birokrasi. 6 bidang studi administrasi negara. Kedelapan kebijakan publik dan akuntabilitas administrasi. Dan yang terakhir itu ada sistem administrasi publik di Indonesia. Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, administrasi itu apa sih sebelum kita mengetahui secara utuh administrasi negara itu sendiri atau administrasi publik itu. Udah bisa di next Mas Rahmat? Oke, ini udah tadi, next lagi. Agak burung ya? Saya nggak bisa ngelihat. Iya, Bu, agak ngeblur. Yang di atas, Dari laptopnya sih Bu ya. oh ya, yang di atasnya ya Mas. Kasihan teman-teman udah nggak tahu kan, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi yang ya ini benar, memahami administrasi. Jadi sebelum kita mendefinisikan administrasi publik, kita harus tahu dulu nih teman-teman, administrasi itu sendiri apa sih? Sebelum kita menggabungannya dengan administrasi negara atau publik. Berdasarkan definisi dari para ahli ya, banyak para ahli itu yang mendefinisikan administrasi itu. Sehingga saya dan bukan saya sih, saya juga mengutip beberapa kesimpulan dari definisi-definisi tersebut. Jadi administrasi ini bisa kita pahami secara sempit maupun secara luas. Nah, ini sebagai bekal kalian juga nantinya ketika ketemu sama orang
luar atau orang lain, keluarga dan teman yang lainnya yang tidak memasuki prodi kita, nanti bakal ditanya, misalnya gini, kamu tuh kuliah di prodi apa gitu kan, administrasi negara atau publik. Nah, mereka bisa jadi kalian akan temukan seperti ini. Wah, udah jago ketik mengetik dong gitu. Pernah ada yang kejadian nggak seperti itu? Bakal belajar ketik mengetik dong di administrasi negara gitu. Belum pernah ya? Nah, nanti kalau misalnya kejadian bakal ketemu sama orang yang menyatakan hal demikian, kalian bisa menjawabnya dengan baik nih. Jadi, administrasi itu bisa dipahami sebagai dua. Yang pertama dalam arti sempit, yang kedua dalam arti secara luas. Kalau dalam arti sempit itu, administrasi berarti tata usaha. Nah, itu tadi yang ketik mengetik, terus surat menyurat, pekerjaan yang sifatnya itu mengatur segala sesuatu berhubungan dengan tulis menulis, dengan komputer, seperti itu. Sedangkan kalau dalam secara luas itu ini ada unsur-unsur administrasi. Ketiga unsur ini secara luas harus kalian pahami, di mana di dalamnya itu ada 2 orang atau lebih, ya, kemudian memiliki tujuan dan melakukan kerjaan. Nah, ini 3 unsur dalam administrasi yang perlu teman-teman ketahui dan pahami. Diingat nih selama-lamanya gitu ya, bahwa di dalam administrasi itu dia tidak boleh sendiri. Dia harus 2 orang atau lebih yang di dalamnya itu mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini seperti apa yang dikatakan De Lianggi, segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa sekelompok manusia, bisa organisasi gitu ya. Nah, kemudian setelah kita memahami administrasi, apa sih negara itu kan gitu ya. Seperti yang kalian ketahui, negara itu apa? Apa bedanya negara dengan publik? Ada nggak kira-kira yang mengetahui? Mas Rahmat mungkin? Mas Rahmat ini semester berapa ya, Mas? Halo Mas Rahmat, dengar nggak suara saya? Sania, gimana? Mas Rahmat nih semester berapa Mas Rahmat? Semester mau kelima, Ibu. Nah, kan seharusnya udah mempelajari PIAN ini. Iya udah, tapi agak lupa sih Bu, karena udah semester 1 yang lalu udah diambil. Nggak boleh dong dilupain. Apa sih bedanya negara sama publik? Nah, kalau negara itu dia bekerja hanya tentang urusan negara saja, pemerintahannya. Nah, nomenklaturnya sekarang sudah berpindah kepada publik, kata publik. Dia lebih luas lagi. Di dalam publik itu artinya pekerjaan pemerintah itu tidak hanya tentang kebutuhan negara, tetapi di dalamnya ada kebutuhan masyarakat dan swasta gitu sebagai mitra kerja. Oke, next selanjutnya Mas Rahmat. Nah, pandangan-pandangan tentang administrasi publik ini begitu banyak ya definisi-definisinya, sampai-sampai ada pernyataan bahwa administrasi publik ini merupakan ilmu atau seni sih gitu. Kalau menurut teman-teman gimana setelah memahami definisi? Jadi secara tidak langsung ya saya kesimpulkan pengertian daripada administrasi publik itu tadi adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang berhubungan dengan kebutuhan negara kita untuk mencapai tujuan nasional pastinya gitu ya. Nah, jadi menurut teman-teman administrasi publik itu ilmu atau seni? Kegiatan sehari-hari, Bu. Kalau ke ilmu tuh lebih ke pemerintah kayaknya. Oke, ada yang lain? Mungkin 1 orang lagi?
Kalau seni itu dipandang sebagai aktivitas sehari-hari, kalau ilmu itu sebagai satu disiplin. Oke, kalau kehidupan sehari-hari itu gimana maksudnya, Mbak Putri? Jadi seni ini tuh dia seperti manajemen ya. Ada perilaku, ada tindakan yang kita lakukan, sehingga di situ disebut seni. Nah, benar tadi kata teman-teman bahwa ilmu juga bagian daripada administrasi publik. Mengapa? Karena itu kita pelajari disiplin ilmu gitu kan. Kita mempelajari apa sih yang penting dan peranan administrasi publik itu. Nah, seperti ini nih, berbagai pandangan ditemukan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas lembaga legislatif dan yudikatif. Administrasi publik adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya manusia dan alam. Nah, pengaturan inilah yang dikatakan seni. Ada tindakan mempengaruhi atau mengatur orang lain, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Boleh lanjut, Mas Rahmat? Nah, nih, LAN sendiri, Lembaga Administrasi Negara, memandang administrasi publik itu sebagai ilmu apabila administrasi publik dipahami sebagai satu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah. Ini tadi yang berkaitan dengan Mbak Putri bilang ya, disiplin ilmu. Maaf, nah, audionya saya putus-putus. Oh ya. Oke, kemudian LAN juga memandang administrasi publik sebagai seni apabila lebih memperhatikan fungsi-fungsi praktisnya. Nah, praktis di sini kan praktek ya, tindakan-tindakan seperti mengatur anggota gitu, seperti itu ya. Bisa next, Mas. Oke, adanya unsur organisasi dan manajemen dalam definisi Waldo mengukuhkan pandangan bahwa administrasi publik ini merupakan birokrasi. Nah, ini pandangan lain nih dari seni atau ilmu tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa administrasi publik ini adalah birokrasi. Nah, nanti apa itu birokrasi akan dibahas di modul berikutnya ya. Atau sebaliknya, birokrasi adalah administrasi publik. Nah, bagaimana menyebutkan 3 ciri administrasi publik yang dilihat dari sudut pandang birokrasi? Ini ada 3. Yang pertama, mempunyai kekuatan memaksa. Itu birokrasi banget ya negara kita. Pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksa kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, secara khusus berhubungan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, seperti itu ya. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya bertumpu pada akuntabilitas publik. Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban. Apa yang mereka lakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Seperti itu. Mungkin bisa next, Mas Rahmat. Nah, bagaimana pentingnya studi administrasi publik ini? Di sini ada 3 yang harus kita bahas ya. Kalau kekhususan administrasi publik itu, yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari. Tahu nggak teman-teman kenapa nggak bisa dihindari? Ini yang kaitannya dalam arti administrasi publik itu adalah birokrasi. Tahu nggak kenapa kehadiran administrasi publik itu tidak bisa dihindari? Mas Rahmat mungkin bisa bantu. Maaf ibu, tulisannya kecil, aku pakai HP. Oh iya. Oke, jadi administrasi publik itu kehadirannya tidak bisa dihindari. Kenapa? Kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan administrasi publik, dan negara itu memiliki kekuasaan untuk memaksa kita melakukan kehendak atau kebijakannya. Itu, jadi nggak bisa kita tolak. Seperti itu ya. Kalau misalnya begini, kita baru lahir aja, itu udah berurusan dengan administrasi publik. Mengapa demikian? Karena kelahiran kita dicatat, gitu kan. Ada akta kelahiran, itu udah bagian daripada administrasi publik. Kemudian yang kedua, administrasi publik itu mengharuskan kepatuhan. Nah, ini tadi yang saya bilang memaksa. Ketika pemerintah bilang
BBM harus naik. Boleh nggak kita nggak mau ikutin? Boleh nggak? Masih bisa nggak kita beli BBM itu dengan harga yang lama gitu? Nggak bisa kan? Udah ada peraturannya, Bu. Ya, jadi setiap kebijakan yang sudah ditentuin itu harus kita patuhin. Kemudian yang ketiga, oh ini typo ya, administrasi publik mempunyai prioritas. Nah, banyak banget apa yang harus dilakukan sama negara itu banyak, dan negara harus memilih prioritasnya kemana. Misalnya di dalam tahun ini prioritasnya negara itu diarahkan ke pembangunan infrastruktur misalnya. Atau kalau di tahun 2020 sampai 2021 kemarin, prioritas pemerintah atau administrasi publik itu diarahin kemana? Kemana Mas Rahmat? Saya kira mau jawab tadi. Diarahin ke penyembuhan COVID, ya, pemulihan dari kasus-kasus COVID. Nah, kemudian administrasi publik mempunyai kekecualian. Artinya apa? Administrasi publik itu nggak hanya bersifat positif aja, ada negatifnya. Misalkan dari COVID tadi ya contohnya, terlalu banyak uang negara yang keluar, padahal tidak sesuai dengan pemasukan kita gitu, yang akhirnya akan menimbulkan kepada hutang piutang. Kemudian yang kelima, manajemen puncak administrasi publik adalah politik. Manajemen puncak, saya ingin kalian itu mendengarkan ini tuh sambil ini ya, membayangkan apa sih yang dimaksud dengan manajemen puncak. Manajemen puncak itu artinya tingkat hierarki struktural ya. Jadi misalnya kayak di dalam organisasi ada strukturnya kan. Nah, misalnya kayak Formera, kemungkinan yang terjadi di masa depan seperti itu. Yang kedua, perhatian pada pantulan sosial. Nah ini lingkungan gitu ya yang saya bilang tadi ada unsurnya masyarakat dan swasta itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan nilai-nilai politik. Yang keempat, cermin rasa kemasyarakatan. Ini kurang lebih sama semua sih. Kalian bisa baca aja. Gampang. Kemudian yang ketiga ini ada peranan administrasi publik. Nah, ya, sebagai stabilisator masyarakat. Gimana sih stabilisator masyarakat? Ada yang bisa menjelaskan? Stabilisator masyarakat. Sebagai aturan gitu ya Bu ya, mengatur itu keseimbangan aturan gitu. Ada lagi yang lain? Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau saya ngajar tuh sukanya gini dua arah, jadi supaya teman-teman juga
saling belajar, bukan cuma saya aja yang belajar, teman-teman juga bisa ngasih saya pelajaran seperti itu. Nah, kalau stabilitator ini dia lebih kepada stabilitas ya, kayak mereka itu melihat di masyarakat itu kekurangannya apa. Misalnya misalnya ada masyarakat yang kurang mampu, bagaimana mereka kalau sakit. Nah, di situ fungsi dan perannya administrasi publik untuk menjembatani masyarakat yang kurang mampu itu untuk tetap dapat mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Gitu. Kemudian misalnya apalagi ya? Kalau ada lagi yang kira-kira paham nggak dari yang saya sampaikan? Jadi administrasi publik itu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat intinya. Nah, contohnya seperti tadi, ketika masyarakat yang kurang mampu, masyarakat miskin lah dikatakan, apa perannya administrasi publik di dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang kurang mampu itu? Administrasi publik hadir memberikan bantuan. Contohnya kalau di negara, di birokrasi, ada bantuan langsung tunai dan bantuan-bantuan lainnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian yang kedua, sebagai kunci masyarakat modern. Masyarakat modern ini artinya yang berkaitan dengan orientasi tadi, pandangan keluar. Jadi kalian ya, saya langsung kasih contoh aja ya. Nah, misalnya begini, kalau bukan negara di luar yang menggerakkan kita untuk mengikuti isu revolusi industri 4.0 ya, yang semuanya serba digital, masyarakat nggak akan jadi modern. Nah, jadi tuh sebelum kita benar-benar semuanya memakai gadget tanpa terkecuali dan menggunakan gadget itu untuk transaksi jual beli lah, sosial media lah. Nah, itu sudah dipikirkan oleh administrasi publik dahulu sebelum kita melakukannya. Jadi itu contohnya seperti sekarang ini juga pelayanan-pelayanan di rumah sakit atau di klinik atau di kecamatan sudah berbasis digitalisasi, ya kan? Nah, itu salah satunya sebagai kunci masyarakat modern. Kalau tidak administrasi publik atau birokrasi yang memaksa kita untuk menggunakan digital, maka kita nggak akan digitalisasi orangnya gitu. Kita nggak akan menjadi masyarakat modern seperti itu. Kemudian yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini bukan tentang membangun infrastruktur aja. Selama ini kan orang-orang itu berpikir pembangunan adalah bangunan gitu ya. Membangun rumah, membangun jalan. Nah, pembangunan itu tidak hanya sebatas infrastruktur, tapi bisa juga membangun sumber daya manusia. Kebijakan tentang wajib sekolah 9 tahun itu merupakan salah satu implementasi pembangunan nasional. Negara atau administrasi publik sudah memetakan bahwa di tahun sekian, di beberapa tahun kemudian, masyarakat Indonesia itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintelektual, yaitu dengan apa? Dengan diberikannya pendidikan gratis, kemudian bisa juga melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ada beasiswa bagi yang kurang mampu seperti itu. Itu pembangunan nasional. Kemudian yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Nah, apa saja perubahan yang terjadi baik di lingkungan daerah, nasional, ataupun isu-isu global secara internasional, ya. Dia ada di situ. Bisa lanjut, Mas Rahmat? Aduh, ini kecil banget ya, saya juga. Hubungan administrasi publik. Nah, ini sebenarnya udah masuk ke modul berapa ya? Hubungan. Udah modul ketiga nih. Berarti teman-teman kira-kira dari modul pertama dan modul kedua bisa dipahami nggak? Atau saya kecepatan? Ini panitia, kegiatan ini kira-kira ada evaluasinya
Enggak, nanti di akhir misalnya diberikan kuis gitu. Nggak ada ya? Nanti ada sesi tanya jawab Ibu kalau diambil. Ya, oke. Kemudian hubungan administrasi publik dengan ilmu lainnya. Jelas banget ya teman-teman, administrasi publik itu tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ada hubungannya, misalnya ini ilmu sejarah. Semua pada tahulah sejarah itu apa gitu kan. Nah, administrasi publik itu kan identik dengan, bukan identik sih, harus melakukan perubahan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu kita tidak berdigitalisasi, sekarang kita sudah berdigitalisasi secara hampir keseluruhan ya, itu namanya perubahan. Nah, itu tidak akan terjadi jika tidak ada sejarah di belakangnya, seperti itu. Yang kedua, ada antropologi budaya. Kalau antropologi budaya ini kan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan ya, masyarakat, bagaimana budayanya. Begitu juga dengan administrasi publik yang berkaitan dengan pembangunan nasional tadi. Jadi administrasi publik ini harus memahami juga seperti antropologi budaya, bagaimana karakteristik masyarakat. Nah, teman-teman, saya juga mau kasih tahu nih, pembangunan nasional itu konsepnya beda-beda loh tiap daerah. Karena apa? Karena daerah satu dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, bahkan agama yang berbeda gitu. Nah, jadi pembangunan itu tidak bisa disamaratakan caranya bagaimana. Ada yang masyarakatnya itu tidak terbiasa dengan perubahan yang baru. Ada masyarakat, contoh ya di daerah, kalau di Jakarta, itu mungkin ya masyarakatnya gampang untuk kita bawa ke perubahan yang baru gitu, digitalisasi gampang. Tapi kalau di daerah nggak segampang itu teman-teman. Jadi ada perbedaan. Nah, disinilah hubungannya bahwa administrasi publik itu juga harus memahami bagaimana karakteristik masyarakatnya. Kemudian ilmu ekonomi udah jelas banget ya. Nah, jadi sebenarnya ini satu lingkaran besar ya, satu lingkaran yang sama gitu, pembahasan administrasi ini. Mau kita bahas hubungan kayak teori administrasi kayak apalah, itu sebenarnya sama aja, akan balik kepada itu. Nah, jadi ilmu ekonomi ini saya kembalikan lagi misalnya di pembangunan nasional tadi. Di pembangunan nasional itu semua diatur, mau dibangun apa nih daerah ini, daerah apa itu membutuhkan apa, harus memberdayakan masyarakat bagaimana. Nah, semua yang dipikirkan itu, semua yang direncanakan membutuhkan yang namanya biaya atau anggaran. Anggaran itu gak bisa cuma diambil untuk pembangunan gitu. Semuanya tuh dikelola berdasarkan ilmu ekonomi. Seperti itu. Jadi inilah dia hubungan administrasi publik dengan ilmu lain. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Kemudian ada administrasi niaga nih. Nah, kalau kita sekarang administrasi negara, seharusnya nomenklaturnya udah ke administrasi publik. Nah, sama juga dengan niaga. Administrasi niaga ini nomenklatur yang lama, sekarang sudah berubah namanya ke bisnis. Inti daripada administrasi niaga atau bisnis ini adalah tentang efisiensi, dan itu ilmu yang juga diperlukan di administrasi publik. Gimana cara mengelola keuangan negara ini harus secara efisiensi. Jadi pembangunan yang direncanakan itu bisa berjalan tanpa harus boros. Ya, boros dalam sisi apa, waktukah, dari anggaran kah, dan sebagainya. Kemudian ada ilmu sosiologi. Nah, sosiologi ini ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dalam kelompok. Jelas banget ya. Ini mah seperti yang antropologi budaya tadi juga. Setelah kita mengetahui karakteristik masyarakat, harus ada juga silaturahmi atau hubungan yang baik antar sesama, antar kelompok masyarakat. Nah, yang terakhir nih, sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu lainnya, tapi di BMP dituliskan cuma 6. Ilmu jiwa.
ilmu jiwa ini kan secara logisnya tuh berorientasi kepada psikologis ya. Nah, menurut si Thomas, orientasi psikologis dalam studi administrasi publik menunjukkan perhatian terhadap individu-individu dalam situasi administrasi. Dalam bidang psikologis ini menarik mendalami mengenai mengapa dan bagaimana individu organisasi membuat keputusan. Ini sebenarnya dalam bentuk kekepoan bahwa misalnya berkaitan dengan kepemimpinan, bagaimana sih seorang pemimpin administrasi publik itu bisa memutuskan atau membuat kebijakan. Misalnya, kenapa sih kok dia bisa membuat kebijakan kenaikan BBM seperti itu. Itu semua dipelajari di administrasi publik. Jadi ada kaitan-kaitan ilmu-ilmu ini terhadap yang dilakukan di administrasi publik. Mungkin bisa next. Ini teori yang begitu panjang ya sebenarnya, perkembangan administrasi publik. Perkembangan administrasi publik ini sama dengan paradigma. Pemahaman para ahli berkaitan dengan administrasi publik dari zaman ke zaman. Nah, ini yang pertama ada dikotomi politik administrasi. Maksudnya dikotomi ini adalah pemisahan fungsi dari politik dan administrasi, karena sebelumnya politik dan administrasi ini dianggap sama gitu ya. Nah, di sini di perkembangan di paradigma pertama ini tahunnya 1900 sampai 1926 ini menyatakan bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan. Kalau pertama itu adalah politik menyangkut kebijakan. Yang kedua, fungsi administrasi menyangkut pelaksana kebijakan. Jadi di sini mereka berpikir bahwa politik itu hanya menulis atau mengeluarkan kebijakan, sedangkan kebijakan yang ditulis dan dikeluarkan politik tersebut itulah yang dilakukan oleh administrasi. Yang kedua ada paradigma prinsip-prinsip administrasi publik. Munculnya paradigma ini berawal dari bahwa mereka itu tidak setuju dengan dikotomi politik administrasi. Jadi mereka mengatakan bahwa administrasi publik itu sendiri memiliki prinsip-prinsip gitu ya. Administrasi publik memasuki prode baru dengan menganggap bahwa ada prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal. Dikatakan universal karena prinsip dimaksud dapat ditemukan dan berlaku kapan saja dan di mana saja. Nah, disinilah dikenalnya administrasi memiliki 7 prinsip yang disingkat dengan POST. Ini adalah planning ya, perencanaan. Yang O ini adalah organizing, S ini staffing, directing, coordinating, R ini reporting dan budgeting. Nah, yang ketiga ada paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Sebenarnya ini merupakan kemunduran ya, di paradigma ketiga ini terjadi kemunduran gitu. Kenapa dikatakan kemunduran? Karena ini sudah dibahas di paradigma pertama ya, bahwa politik itu dipisah dengan administrasi. Nah, di tahun 1950 sampai 1970 ini masih diperbincangkan. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa administrasi publik itu ya ilmu politik begitu. Jadi makanya dikenal dengan kemunduran. Yang keempat ada administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Nah, disinilah mulai mendirikan sendiri administrasi publik itu gitu. Di sini ada Nicholas Henry yang mengungkapkan bahwa ilmu politik sebagai ibunda dari administrasi publik mempunyai pengaruh besar pada perkembangan administrasi publik. Persepsi baku dari para pakar politik Amerika
seperti pentingnya demokrasi, demokrasi pluralistik, partisipasi politik bersamaan di depan hukum dan proses yang benar juga menjadi persepsi para ahli administrasi publik. Namun akhirnya mereka menyadari betapapun luhurnya nilai-nilai politik demokrasi, ternyata lingkungan ilmu politik tidak membantu mempertajam dan dalam komitmen ahli administrasi publik kepada konsep-konsep konstitusional. Jadi artinya begini, tadi kan dijelaskan bahwa politik itu membuat kebijakan dan kebijakan itu diimplementasikan oleh administrasi publik. Ternyata di masa ini tuh ditemukan bahwa tidak selamanya legislatif itu membuat kebijakan. Pada kenyataannya kebijakan itu diajukan oleh administrasi publik. Jadi kalau kalian tahu kebijakan sekarang itu ya, misalnya kebijakan pembangunan daerah gitu ya, itu dilakukan oleh daerahnya sendiri, wali kota atau bupati. Mereka yang mengajukan pembangunan apa yang akan mereka lakukan, program-program apa yang akan mereka lakukan di 5 tahun ke depan dan 1 tahun ke depan, seperti itu. Setelah mereka mengajukan, pihak legislatif itu hanya melihat dan mengevaluasi kalau emang ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baru mereka setujui dan ditetapkan sebagai peraturan. Nah, disinilah akhirnya dianggap bahwa administrasi publik ya sebagai ilmu administrasi. Kemudian yang terakhir, paradigma bahwa administrasi publik ini sebagai administrasi publik. Nah, disinilah kita dari tahun 1971 sampai sekarang. Ini yang mengemukakan adalah Herbert Simon, memandang perlunya aspek untuk mengembangkan disiplin administrasi publik. Jadi di era ini, administrasi publik itu mulai dikenal banyak orang dan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga mulai era ini tuh administrasi publik itu banyak dijadikan ilmu untuk diteliti lebih lanjut gitu. Jadi banyak para ahli administrasi publik yang meminati pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi publik itu. Kemudian satu kelompok yang lebih besar yang memperhatikan persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Khususnya kalau udah berbicara administrasi publik, itu adalah tentang kebijakan publik. Nah, sampai detik ini sangat sering dan menjadi fokus untuk orang-orang tuh meneliti lebih lanjut. Khususnya ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup negara kita. Karena administrasi publik itu eksistensinya itu bersamaan dengan eksistensinya negara. Selama negara kita masih berdiri, administrasi publik itu tetap akan ada gitu. Aduh, Mas Muhammad, capek saya. Saya minum bentar ya, bentar aja. Boleh yuk, boleh. Oke. Boleh lanjut? Ini teman-teman pada semangat nggak nih? Semangat, Bu. Semangat ya, jangan ngantuk ya. Kalau misalnya tiba-tiba masih Mas Rahmat, ini saya nanti takutnya nggak tahu waktu. Nanti dikabarin atau gimana? Boleh Bu, ini kan juga berhubung udah jam 5 kurang 3 menit ya. Iya. Mungkin langsung dari teman-teman untuk materi mungkin yang lain mungkin bisa di-share nanti di grup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti dari pihak panitia nanti langsung mungkin bisa japri ke Ibu buat menjawab pertanyaan teman-teman di grup. Bagaimana? Kelanjutannya boleh. Iya, benar. Atau seperti yang saya bilang nih, nanti kita buat lagi, diskusi lagi, nggak apa-apa, tanya jawab. Iya, boleh. Oke, lanjut ya. Kemudian yang berikutnya ini, nah ini fungsi-fungsi post-COP. Tadi sudah saya singgung ya. P ini adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Aduh, nggak kelihatan sih tulisannya nih. Oke, yang pertama adalah perencanaan. Jadi dalam administrasi itu ada perencanaan. Perencanaan itu apa? Perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan garis besar apa saja yang akan dikerjakan, apa saja yang akan kita lakukan
selama 1 tahun atau 5 tahun kemudian. Nah, kalau di daerah itu saya senang kalau ngasih contoh itu karena ini administrasi publik ya. Saya senang ngasih contohnya langsung ya ke pemerintah daerah, misalnya kota atau kabupaten. Ya, jadi perencanaan ini, setiap daerah itu selalu mengajukan perencanaan setahun sekali. Tapi ada juga yang namanya perencanaan pembangunan 5 tahun sekali, ada 20 tahun. Nah, itu biasanya dikenal tuh yang 20 tahun itu rencana pembangunan jangka panjang. Untuk yang 5 tahun rencana pembangunan jangka menengah, dan yang 1 tahun itu RKPD, rencana kinerja pada instansi ya. RKPD saya lupa. Nah, itu satu perencanaan. Jadi program-program apa aja yang akan dilakukan selama setahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua itu ada organizing. Organizing ini adalah pengorganisasian aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi di sini strukturnya harus jelas, siapa diletakkan di mana, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, penyediaan staffing. Dia tidak hanya sebagai penyediaan sih ya, dia juga dapat seperti pengarahan dan memberikan latihan sebelum orang untuk mengerjakan suatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Jadi staffing ini fungsinya melihat anggota atau pegawai yang ada itu dikembangkan, diarahkan, atau bagaimana memberikan kenyamanan supaya ketika bekerja itu mereka itu memiliki kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, ujung-ujungnya ketika kita nyaman bekerja pasti insya Allah ya mendapatkan tujuan yang kita ingin capai, seperti itu. Kemudian yang keempat ada directing. Directing ini adalah pengarahan, pelibatan, pembimbingan, dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Ini misalnya pemerintah daerah kabupaten itu ada kelompok organisasi lagi di bawahnya seperti desa-desa, kepala desa. Nah, kepala desa itu kan sudah diberikan amanah untuk dapat melakukan atau mengatur sendiri ya urusan desanya, seperti itu. Tapi tidak serta-merta tanpa pengawasan atau pengarahan dari kabupaten, dari wali kota, atau dari dinas-dinas terkait. Nah, disinilah fungsi pengarahan, pelibatan, pembimbingan, dan supervisinya. Kemudian yang kelima ada coordinating. Nah, ini berhubungan dan berkaitan juga dengan pengarahan tadi. Ya, ada koordinasi, yaitu menghubung-hubungkan berbagai bagian pekerjaan dalam satu organisasi. Koordinasi itu tidak hanya vertikal, bisa juga horizontal. Di dalam bekerja yang terpasti kita harus dapat mengkoordinasikan kegiatan kita, melaporkan pekerjaan kita ya. Koordinasi lah itu paling penting supaya agar pekerjaan kita itu bisa berhasil dan berdaya guna. Kemudian yang keenam ada pelaporan ya, reporting. Nah, pelaporan ini pemberian informasi kepada manajer sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jadi kalau kita bekerja itu ya, pelaporan itu kalau di daerah kan, misalnya kalau dalam birokrasi ada tuh laporan kinerja tiap tahun. Jadi apa yang sudah mereka rencanakan di tahap pertama itu kan ditulis tuh program apa gitu ya, tahun berapa, bulan apa mau dikerjain gitu, berapa lama pengerjaannya. Nah, itu yang harus dilaporkan. Benar nggak yang direncanakan itu telah dilakukan, bagaimana prosesnya, sudah sampai mana, berhasil atau tidak, itu dilaporkan gitu. Kemudian yang terakhir ada budgeting, yaitu penganggaran. Satu pernyataan fiskal yang menggambarkan pendapatan dan pengeluaran dari seluruh unit pemerintah. Nah, penganggaran ini kalau tingkat nasional namanya APBN, anggaran pembiayaan dan belanja negara. Kalau di daerah namanya APBD. Jadi semua gantinya cuman kalau APBN itu N-nya negara, kalau daerah diganti D jadi daerah.
Nah, tujuannya pelanggaran ini disitulah semuanya. Misalnya begini, perencanaan yang kita buat tadi, contohnya ingin membangun jalan aspal di desa A gitu misalnya ya, sepanjang 1 kilometer misalnya. Nah, itu berapa dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program kita itu, untuk merealisasikan jalan aspal 1 kilometer tersebut, itu harus dilaporkan dan dianggarkan di APBD seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, teman ya. Lanjut apa gimana nih kita? Lanjut Bu. Oke. Udah masuk ke modul kelima kayaknya kita nih, birokrasi. Nah ini nih, dia tadi sebenarnya kita udah berbicara tentang birokrasi. Birokrasi ini definisinya sangat luas ya, banyak yang mengartikan berbagai macam, jadi tidak bisa kita patokin salah atau benar. Intinya gitu ya, birokrasi itu merupakan sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi tuh birokrasi ini tuh sebenarnya dia organisasi yang memiliki ruang lingkup sangat besar gitu, di mana pegawainya tuh banyak banget ya. Bentuk organisasinya besar, makanya negara itu merupakan salah satu birokrasi seperti itu, karena banyak bagian-bagiannya. Di pusat ada, kemudian di daerah-daerah ada, di desa-desa, di kelurahan juga ada. Sangat besar, di mana birokrasi ini dia memiliki peraturan. Ini ada Max Weber nih yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal itu seperti apa. Ada 4 kriteria yang terdapat di BMP ya. Yang pertama itu, birokrasi itu ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu. Kemampuan tertentu misalnya begini, kalau di bagian keuangan gitu, ya harus orang-orang yang memiliki basic akuntansi gitu ya, keuangan yang bekerja di dalamnya. Jangan orang-orang yang lulusan sosiologi misalnya, nggak cocok. Nah, jadi birokrasi yang ideal itu pembagian tugasnya berdasarkan kemampuan tertentu, dan perintah dilakukan secara tertulis. Kalau nggak ada perintah yang tidak tertulis, kayak misalnya hanya omongan gitu ya, kamu jangan melakukan itu nggak berlaku. Tapi selama sudah diundang-undangkan gitu, perintahnya sudah melakukan pakai surat perintah yang tertulis dan resmi, itu wajib kita ikutin. Kemudian yang kedua, ada hierarki wewenang. Nah, maksudnya ini ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan. Jadi tingkatan manajer tuh wewenangnya apa saja seperti itu. Terus di bawahannya misalnya kabit apa aja tugasnya, terus sub kabit itu apa gitu. Jadi supaya tidak bentrok ya, nggak merasa bahwa ini bukan kerjaan saya, itu kerjaan dia. Seperti itu. Jadi ada hierarki wewenang, dan kita tidak boleh mengambil wewenang orang tanpa itu diberikan wewenangnya kepada kita. Yang ketiga itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Oh, ini tuh maksudnya tidak memandang bulu gitu. Jadi pegawai anggota di dalam birokrasi itu harus diberikan peraturan yang sama. Kalau misalnya nih Tiffany sama Magis berada di dalam satu birokrasi yang sama, tapi di sub bidang yang berbeda. Nah, Tiffany memiliki hak untuk dipromosikan menjadi kepala gitu. Magis juga harus memiliki hal yang sama gitu, hak yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu di dalam birokrasi. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan yang impersonal, karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Jadi nggak boleh sepihak ya keputusan itu. Menjaga hubungan juga baik gitu. Nggak boleh
ada ya tanda ideal max Weber ini biasa menyebabkan ya menyebabkan orang-orang berpikir bahwa birokrasi itu kaku. Kenapa kaku? Karena sudah pakem gitu, ketentuannya nggak bisa diubah. Kalau dibilang A ya A gitu, terlalu kaku. Saking kan kakunya ya, terkadang kita itu mau melakukan suatu hal aja harus ya kamu harus melalui ini dulu ke bagian A, ke bagian B gitu. Nah ini biasanya dulu kalau sekarang udah mulai nggak sudah diubah. Kalau kita mau mengurus administrasi di kelurahan itu kita dibolak-balik ya, berbelit-belit gitu. Datang dulu ke sini, terus ke ruang apa gitu ya. Dulu pelayanannya kelurahan, kecamatan masih seperti itu. Nah itu nggak bisa kita bantah karena memang itu sudah sampai akhirnya kebijakan itu diperbaharui. Oke, boleh lanjut. Atau gimana Mas Rahmat? Kita selesaikan sampai izin Bu. Berhubung ini udah waktunya udah nunjukin jam 5 ya. Kalau misalkan nanti materi ini nanti dari panitia nge-share di grup peserta, terus nanti pesertanya mungkin ada pertanyaan, nanti bisa boleh. Oke. Suara saya masih kedengaran kan? Masih Bu. Oke. Masih. Berarti ini kita tanya jawab nih. Iya langsung aja deh. Mungkin teman-teman dari materi yang dipaparkan dari Ibu Ambia mungkin ada pertanyaan. Boleh langsung open mic ya. Boleh open mic, boleh ngechat juga boleh. Iya boleh. Saya catat dulu pertanyaannya. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Ini antara ngerti semua atau malah nggak ngerti ya? Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oh, ada yang dari Bandung juga ya ini. Halo Bandung, nanti saya akan ke Bandung karena saya kuliah di Bandung. Mana yang dari Bandung? Suheni, Mbak Heni. Oh, di ini ada nih dari Mbak Yudia Fatimah. Ibu, kita ini kan banyak yang semester 1. Cara mudah untuk belajar dengan sungguh-sungguh di UT seperti apa, terutama mata kuliah administrasi negara dan untuk mencapai nilai yang bagus. Boleh nih. Boleh Mas. Saya nanya nih. Oke, ini juga mau saya sampaikan sebenarnya dari kemarin saya nunggu ada Sapa Maba ya, ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kalian pahami gitu ya, mahasiswa UNHA itu luar biasa. Karena apa? Karena mereka itu berbeda dengan konvensional. Kalau yang lulus di UT benar-benar murni lulus karena kemampuannya itu luar biasa. Mereka memiliki kemampuan baca yang luar biasa yang tidak didapatkan mahasiswa di konvensional. Di konvensional itu lebih seperti mereka mendengarkan tutor, ya, dosen
Mereka hanya mendengarkan itu dan ya sudah gitu, nggak tahu bakal diingat atau enggak. Beda dengan kalian dituntut membaca. Jadi kalau kalian lulus, yang menjadi itu misalnya gini, kalian dikatakan lulus benar-benar baik dari UT itu udah berapa banyak buku yang kalian baca. Nah, itu yang menjadikan kalian itu berbeda dengan mahasiswa di universitas lain. Di universitas lain, saya kan sudah pernah ngerasain. S1 itu, berapa banyak buku ya yang saya baca ya? 1 apa 2 ya? Susah mau baca. Nah, sedangkan kalian ini dipaksa buat baca. Kalau kalian nggak membaca modul atau referensi lain, kalian nggak akan bisa lulus. Percayalah. Jadi, baca. Jadi kalau misalnya sekali membaca kalian itu belum bisa memahami, ya baca lagi gitu sampai kalian benar-benar memahami. Jadi ada salah satu alumni yang di sini sudah doktor gitu ya. Luar biasa bukunya itu, kalau bisa dibilang di rumahnya udah jadi perpustakaan. Nah, itu memang yang membedakan kalian dengan orang lain gitu di universitas lain. Jadi banyak-banyak baca. Kemudian nanti di tutorial online itu akan ada diskusi. Aktiflah diskusi, jangan nggak aktif ya. Nah, diskusi itu menjawab pertanyaannya jangan copy paste. Jadi pahami dulu nih pertanyaan di diskusi itu mengenai apa sih? Misalnya jelaskan pendapat Anda mengenai peranan birokrasi gitu misalnya ya. Yang pertama kalian harus lihat dulu modul. Apa sih birokrasi? Kalian pahami dulu supaya bisa menjawab itu. Nah, kalian kalau bisa buat teorinya dari BMT. Misalnya menurut si A gitu, birokrasi merupakan apa? Kalau bisa lebih dari satu teorinya itu. Jadi, kemudian menurut si B, birokrasi itu seperti apa. Kemudian, kalian analisis. Maka, dari beberapa pendapat tersebut, saya memahami birokrasi itu adalah bla 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 gitu. Oleh karena itu, menurut saya, lanjutkan dengan analisis kalian. Gitu. Karena di sana ditanyakan pendapat kalian. Jangan copy paste. Ya, itu copy paste sekarang tuh sudah sangat gampang dilacak gitu. Gampang banget. Jadi yang membedakan kalian tidak contek-contekan sama teman, cara kalian menulis itu pasti beda. Tapi kalau copy paste itu pasti ketahuan. Sangat-sangat ketahuan gitu. Cara menulisnya orang-orang tuh berbeda. Jadi itu ya. Gimana kira-kira? Tugas juga harus, pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Kalau kalian lakukan itu di tutorial online, pasti nilainya bagus. Percaya deh. Kehadiran. Gimana? Jadinya sering-sering baca ya Bu ya? Baca-baca materi Iya. gitu ya? Iya dong. Nah, kalau misalnya waktunya, misalnya kan banyak juga kan mahasiswa gitu yang pekerja ya. Iya benar. Tipsnya tuh begini, kalau nggak bisa satu modul ini kalian baca nih, setidaknya yang kalian baca itu, ya di sesi 1 itu kan nanti dibahas, dia satu modul ada 3 kegiatan belajar ya. Nah, saya tidak mengarahkan kalian untuk menghafal. Dengan membaca itu, kalian itu sebaiknya memahami bukan menghafal, karena memahami itu akan lengket sampai kapanpun gitu daripada menghafal. Nah, kalau tidak punya waktu untuk membaca kegiatan belajar itu ada 3 dalam satu modul, kalian lihat dulu soalnya itu membahas apa. Nah, jadi soalnya itu berada di kegiatan belajar yang keberapa. Nah, misalnya ternyata di tema kegiatan belajar 2, ya udah baca aja yang berkaitan dengan itu gitu. Intinya, ketika kalian menjawab di tutorial online itu jangan copy paste dan jangan mencontek temen. Dan berikan pandangan kalian. Kalau memang ada pertanyaan, menurut pandangan Anda ini apa gitu. Dan saya hampir lupa. Kutipan itu harus dijelaskan. Jadi misalnya kamu
mengutip dari BMP ini ya. Di BMP ini penulisnya siapa ya? Saya sampai lupa. Ini penulisnya Ali Mufis ya. Jadi misalnya begini, menurut Mufis dalam kurung itu tahun berapa BMP-nya? 2015. Birokrasi adalah bla bla bla. Kemudian di akhir harus kalian sertakan daftar pustaka. Daftar pustaka paham ya? Daftar pustaka itu misalnya namanya siapa? Namanya dulu Mufis Ali gitu. Terus tahunnya titik 2015. Titik terus judulnya. Habis itu titik nama kota, tempat terbit bukunya, kemudian penerbitnya siapa. Itu harus ada. Jadi itu yang membedakan copy paste plagiat dengan hasil karya sendiri. Misalnya nih kamu ngambil memang menurut teori si ini, tapi tidak kamu sebutkan siapa teorinya dan kamu ambil dari mana, itu kena plagiat. Seperti itu. Ada lagi? Jadi kalau setiap mau ngutip pendapat tokoh gitu berarti harus cantumin gitu ya? Iya, harus dicantumin. Mungkin dari Kayu dia mungkin udah paham belum? Udah terjawab belum? Sudah cukup, Kak. Makasih, Bu. Siap. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Bu, saya mau tanya. Apa tuh? Di luar dari mata kuliah ini boleh? Boleh Mas Rahmat. Boleh, silakan Kak Claudia. Bu, untuk lulusan sarjana ilmu administrasi negara ya, itu kesempatan berkarirnya tuh seperti apa ya? Di Bu, USMB kira-kira? kemarin nggak dijelasin? Nggak. Saya udah lupa, Bu. Sebenarnya tuh banyak ya gitu. Ternyata sesuai dengan mata teori kalian bisa jadi analis kebijakan, kalian bisa jadi aparatur. Di itu ada desa, ada kecamatan, ada apa lagi ya, banyak. Kalau nanti langsung jawab ke Bu Ambia boleh? Atau pertemuan doang? Boleh. Ini saya lihat nih Suheni nih buat pertanyaan. Saya lagi baca tadi. Tentang birokrasi. Kalau ada oknum yang mengacaukan jalannya birokrasi, misalnya beliau minta uang saat warga akan meminta bantuan pembuatan kartu keluarga. Ini pungli ya namanya. Jadi tuh ini udah sering banget kita bahas. Segala pelayanan yang ada di desa misalnya ya, atau di kecamatan itu tidak dikenakan biaya apapun kecuali yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya yang diatur itu seperti perizinan untuk surat izin usaha. Nah itu ada memang biayanya, biaya administrasinya ada. Nah sebenarnya ini yang KTP itu kan gratis ya, tapi kalau diminta juga itu sebenarnya penyalahgunaan wewenang. Nah, kalian sebenarnya harus lebih proaktif, tapi tidak menyebabkan keributan ya. Ditanyain yang benar, emangnya ini ada peraturannya Pak, dimintain uang. Kalau saya boleh tahu mana peraturannya gitu. Jadi walaupun menurut kalian tidak sesuai, ya dihadapi dengan baik. Nah, jadi nanti diarahkan. Ini salah satunya juga kita yang harus membasmi yang namanya pungli-pungli ini ya. Karena selama ini tuh
kenapa itu tetap terjadi, karena kita juga orang kita butuh kok, kan gitu ya biasa. Ya yaudahlah, nggak apa-apa lah kita bayar 50.000, yang penting cepat selesai gitu kan. Dan jangan begitu. Nah, jadi budaya-budaya jelek inilah yang seharusnya sedini mungkin kita minimalisir. Jangan ada lagi yang hal-hal yang seperti itu. Diomongin baik-baik, Pak ini bukannya pungli ya Pak, kalau dia tetap kekeh ya minta gitu. Nah kalau misalnya ternyata dia mengajak malah mengajak lebih ke keributan, kita bisa melaporkannya ke ombudsman. Ombudsman itu lembaga yang menerima pelaporan malpraktek dari administrasi publik. Ini malah udah mau selesai, malah banyak yang nanya ya. Bu izin bertanya, S2 ada negara nggak Bu? Ya ada dong, saya, tapi bukan negara lagi namanya sekarang udah administrasi publik. Saya S2-nya di Brawijaya, administrasi publik. Sekarang sedang S3 juga di Unpad, administrasi publik juga ada. Jadi kalau misalnya nih, tips nih ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau jadi dosen, sebisa mungkin S2-nya harus sama ya, jangan beda, serumpun seperti ini, biar lebih memudahkan. Siap Ibu. Oke, ada lagi kira-kira di lamar itu kan banyak. Makasih Bu. Nah ini ada juga yang nanya Melinda, apakah semua pengertian itu harus kita hafal? Saya dari tadi tidak mengajarkan kalian untuk menghafal ya, tapi dipahami. Maksudnya apa ya? Karena kalau kalian paham maksudnya, tanpa kalian hafal pun kalian akan kalau ditanya mengerti. Jadi ketika kalian ditanya apa sih pengertian birokrasi, bukan berarti kalian menjawabnya itu plek. Misalnya menurut Max Weber ya, ada A, B, C, D nih definisinya. Bukan berarti ketika ditanya kalian itu menjelaskan ya A, B, C, D gitu. Bisa jadi B, A, C, D, bisa jadi E, A, B, E, F, G gitu. Yang pasti tetap sama maksud dan tujuannya. Jadi jangan dihafal, tapi dipahami. Ini maksudnya apa ya gitu. Oke, teman-teman? Siap Ibu. Saya kembali ini, udah selesai kita ya Mas Rahmat ya? Iya Ibu. Iya, saya juga kantor ditemanin sama temen. Oke, kalau begitu saya mohon undur diri ya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan dari tadi. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mempresentasikan atau membawakan materi ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa berlanjut sampai kapanpun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih kakak-kakak. Semangat ya, bentar lagi masuk. Iya Ibu. Gimana Mas Rahmat, langsung keluar atau ada kata-kata? Ada penutupan dulu ya Ibu ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nur Ambia Arma MHP atas materi yang diberikan. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat dijadikan bahan bagi kita semua dalam mempelajari materi perkuliahan, terkhususnya mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Oh ya teman-teman, untuk link presensi sudah panitia share ya di kolom chat. Nanti teman-teman bisa isi presensinya. Untuk link presensi nanti akan ditutup jam 18.00 WIB ya, 30 menit. Mas Rahmat, kita nggak foto nih, saya lupa. Oh boleh Bu. Boleh. Mungkin dari teman-teman bisa on cam, teman-teman buat kita dokumen. Yuk. Suheni ini mana Suheni wajahnya? Nah, Bandung ya, nanti kalau saya ke Bandung wajib temenin saya jalan-jalan loh. Boleh. Ibu ketemu Bu kalau di Jakarta Bu. Siap, panggil aja. Mungkin dari tim dokumentasi mungkin bisa di screenshot.
siap. Ageng pas diajak foto baru keluar ininya ya, Ageng Saputra ya. Oke lah. Ya, kalau mau ada belajar bareng nanti dibuat aja waktunya kapan saya bisa. Tapi mungkin memang agak sulit ya dalam beberapa bulan ini karena saya juga lagi latsar. Oke, baik Bu, siap. Oke, teman-teman udah selesai Mas Rahmat ya. Saya izin undur diri ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih. Nah teman-teman, nggak kerasa kita udah melewati nih rangkaian kegiatan pada hari ini dan kita telah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman, makasih juga udah nyempatin waktunya buat ikut kegiatan bedah mata kuliah BENS 2 kali ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di bedah mata kuliah BENS selanjutnya. Saya Rahmat, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama kegiatan berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.